Assalamualaikum Bu Rosa. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik sekali Bu. Jadi bagaimana perasaan Ibu akan melakukan coaching hari ini sesuai dengan yang telah kita rencanakan Bu? Ya, di pagi hari ini saya sangat senang sekali karena akan mendapatkan hal-hal baru dan informasi baru dari dari kucing saya nanti. Oke, baiklah Bu. Sebelum kita memulai proses coaching nantinya Bu, gimana saya akan bertindak sebagai pengamat selama Ibu melakukan coaching. Jadi saya ingin mendiskusikan dulu terkait dengan penilaian yang akan dilakukan Bu selama proses coaching yang nantinya akan Ibu lakukan. Jadi saya akan mengamati apakah proses coaching yang akan Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta, di mana nantinya akan ada tujuan percakapan, Bu. Terus Ibu akan eh, melakukan identifikasi terkait masalah yang dialami oleh coach. Yang kedua, merencanakan aksi dengan memberdayakan coach tersebut. Terus yang ketiga adalah menanyakan tanggung jawab, Bu. Di mana nanti alur tirta yang Ibu lakukan itu sesuai dengan prinsip coaching, Bu. Jadi Ibu itu harus melakukan coaching sesuai dengan prinsip coaching, di mana nanti prinsip coaching itu kan ada tiga, kemitraan, terus proses kreatif, dan yang terakhir itu memaksimalkan potensi dari coaching Ibu. Terus yang paling penting itu Ibu nantinya akan mengembangkan kompetensi inti dari coaching, di mana nanti saya dapat melihat itu Ibu dapat mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan memberdayakan coaching Ibu. Terus untuk yang pertanyaan secara mendengarkan secara aktif, saya harapkan nanti Ibu itu bisa mendengarkan dengan teknik rasa, Bu, seperti itu Bu. Kira-kira penilaian hal-hal yang akan saya amati selama Ibu melakukan coaching, Bu. Oke, berikutnya ini Bu, pertanyaan saya berikutnya itu kira-kira pada saat Ibu melakukan coaching, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Ada, ya baik, Bu. Ada dua kompetensi. Yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Oke, jadi dua kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Yang pertama tadi adalah mendengarkan dengan aktif, dan pertanyaan yang berbobot ya. Dari dua Bu, dari dua kompetensi, kira-kira kompetensi apa yang ingin secara spesifik nantinya saya observasi, Bu? Yang ingin saya kembangkan dalam kucing ini untuk memberikan yang spesifik itu memberikan pertanyaan yang berbobot supaya saya bisa menggali potensi kucing agar kucing bisa menemukan solusi atas permasalahannya, Bu. Oke, jadi Ibu ingin saya mengamati secara spesifik pada kompetensi pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Ya. Oke. Kira-kira Bu, eh, indikator eh, pencapaian, bagaimana, apa indikator pencapaian dari pengembangan yang Ibu inginkan? Indikator pencapaian seperti apa, Bu?
Untuk indikator yang saya inginkan, yakni saya bisa menerapkan alur Tirta secara runtun, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari kuci saya agar kuci saya dapat menemukan solusi atas permasalahannya, Bu. Oke, jadi Ibu ingin menggunakan alur cerita secara runtun dan menggali ide-ide Koci dalam menemukan solusinya ya Bu ya. Ya, Seperti itu Bu. Baik, gimana Bu? Ibu sudah siap Bu? siap, Bu. Oke, kalau sudah siap kita boleh memulai coachingnya Bu. Jadi saya persilakan Ibu untuk melakukan coachingnya Bu. Oke. Assalamualaikum, Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Rosa. Ya. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu, alhamdulillah. Merasa sehat. Ya. Ah, apa masalah Pak Eko hari ini kira-kira? Ya Bu, jadi pertemuan hari ini saya rasanya ingin membicarakan tentang inilah Bu ya. Lebih kepada manajemen diri saya sendiri Bu, berkaitan dengan eh, gimana menyeimbangkan ya Bu ya antara pekerjaan dan keluarga. Begitu Bu. Oke, Pak Eko. Jadi tujuan kita hari ini percakapan kita tentang manajemen waktu. Bagaimana menyeimbangkan eh, waktu Pak Eko antara pekerjaan dengan keluarga ya. Iya Bu. Ya, baiklah. Iya. Oke, Pak Eko, menurut pengamatan Pak Eko, kira-kira apa penyebab masalah Pak Eko? Nah, Bu, jadi kalau dari apa yang saya alami kan Bu ya, rasanya belakangan ini saya agak bercampur-campur ya Bu ya. Kadang pekerjaan saya bawa pulang ke rumah, kemudian di rumah saya mengerjakan tugas-tugas sekolah kan Bu ya, berkaitan dengan pekerjaan sekolah. Belum lagi ditambah dengan pekerjaan tambahan, tugas-tugas tambahan dari sekolah. Nah, kadang-kadang itu juga menyita waktu Bu, menyita waktu untuk keluarga. Nah, saya pikir tentu penting kan Bu ya, tentu penting untuk menyimbangkan antara pekerjaan dan keluarga. Nah, agar sama-sama saya bisa menuntaskan tanggung jawab saya di pekerjaan dan juga dapat memberikan waktu atau perhatian pada keluarga. Jadi untuk pertanyaan Ibu tadi berkaitan dengan penyebab ya Bu ya, saya pikir saya belum bisa mengatur waktu ya Bu ya, mengatur waktu dan pekerjaan yang tepat, kapan melakukannya, strategi-strateginya itu mungkin belum baik Bu di situ Bu. Baik, Pak Eko. Jadi, atas permasalahan Bapak tadi yang Bapak uraikan, kira-kira tujuan dari diskusi kita hari ini apa menurut Pak Eko? Ya, saya ingin nanti Bu, kalau sudah selesai kita bicara ya saya dapat gambaran apa yang semestinya saya lakukan lah Bu ya, agar pekerjaan saya dengan waktu keluarga itu seimbang ya Bu ya. Nah, begitu Bu. Baik, Pak Eko. Dalam menyeimbangkan waktu antara pekerjaan dengan keluarga, jadi jika dilihat dari kondisinya, kira-kira kondisi real seperti apa yang Bapak inginkan? Nah, jadi Bu, kalau bisa itu bagusnya ya Bu ya nanti ya. Jadi
kalau pekerjaan sebisa mungkin saya lakukan di tempat kerja lah Bu ya. Nah, ketika sudah pulang, saya fokus dengan keluarga. Ya, kalaupun ada tambahan tugas yang mendesak, nah itu mudah-mudahan dapat dilakukan dengan efektif Bu, agar tidak begitu menyita waktu. Iya, Begitu Bu. iya, baik Pak Eko. Jika dibuat skala prioritas, kira-kira kondisi Pak Eko sekarang berada di skala berapa, Pak Eko? Nah, untuk skalanya Bu ya, saya rasa sih saya mungkin berada di angka 6 Bu. Di angka 6 ya. Oke, Pak Eko. Eh, Langkah apa kira-kira yang Bapak akan lakukan dalam mengatasi masalah Bapak tersebut? Nah, untuk langkah-langkah Bu ya. Jadi saya terpikir Bu untuk membuat prioritas pekerjaan ya Bu ya. Itu yang pertama. Jadi maksudnya gimana kalau saya mencoba mengesampingkan dulu ya Bu ya kegiatan yang kira-kira kurang kurang produktif lah Bu ya, kurang produktif atau kurang berkaitan, tidak terlalu berdampak atau tidak, bukan kegiatan inti lah Bu ya. Nah, aktivitas-aktivitas tambahan yang rasa-rasanya tidak berhubungan dengan pekerjaan atau tidak berhubungan juga dengan keluarga, nah itu mungkin dapat saya kurangi. Kemudian tentu perlu juga mengatur jadwal dan mengatur ketepatan waktu bekerja saya ya Bu ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya lakukan Bu. Ya, jadi dalam mengatasi masalahnya, Pak Eko bisa membuat schedule yang lebih detail ataupun mengurangi pekerjaan yang kurang bermanfaat begitu Pak Eko ya. Iya Bu. Ya, Seperti begitu. yang Bapak jelaskan. Kemudian untuk keberhasilan dalam pencapaian mengatur waktu Bapak itu kira-kira skala berapa dalam ukuran keberhasilannya Pak? Untuk skala keberhasilan ya Bu ya. Ya. Mungkin saya bisa berada di posisi 9 Bu ya. 9 9. ya. Oke. Baik Pak Eko. Nah, dalam apa namanya? Dalam menjalankan atau mengatasi masalah-masalah tersebut, kira-kira apa solusi atau strategi yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Baik Bu. Nah, jadi mungkin saya bisa pertama dulu ya Bu ya, melihat apa saja pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan yang berkaitan dengan pekerjaan saya. Kemudian saya mencoba membuat jadwal dan menempatkannya pada periode-periode tertentu agar dapat dilaksanakan dengan tepat waktu Bu. Jadi kalau pekerjaan yang A misalnya, ini misalnya harus selesai dalam minggu ini, kemudian pekerjaan B dikerjakan di minggu depan. Nah, jadi ada target-target Bu yang dapat saya rencanakan, yang mudah-mudahan nanti bisa sesuai dan tepat waktu dapat saya kerjakan Bu, sehingga lebih seimbang nanti. Begitu Bu. Oke Pak. Oke. Dalam menjalankan target-target, mencapai target Bapak yang telah Bapak tentukan tadi, kira-kira apa hambatan yang Bapak hadapi dalam
menjalankan target Bapak tadi? Mungkin hambatan yang akan dialami itu Bu, yang pertama eh, beban kerja atau tingkat kesulitan kerja ya Bu ya. Nah, Ya, jadi kalau ada pekerjaan yang memang sedikit sulit untuk dilakukan, tentunya saya memerlukan waktu yang cukup lama atau lebih lama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mendesak Bu, yang perlu segera dilakukan. Nah, itu juga mungkin akan memerlukan waktu yang lebih lama. oke, baik Pak Eko. Itu antisipasi Bapak ya dalam menghadapi hambatan dari solusi tadi ya Pak. Ya, Baiklah Pak, untuk komitmen Bapak dalam melakukan tujuan Bapak ini, bagaimana Pak komitmennya dalam menjalankan aksi Bapak ini? ya Bu, saya sih percaya ya Bu ya bahwa pekerjaan dan keluarga itu harus seimbang. Jadi kapan kita bekerja, maka kita fokus untuk pekerjaan. Kapan kita meluangkan waktu untuk keluarga, maka kita fokus untuk memberikan perhatian pada keluarga. Karena dua-duanya ini sangat penting Bu menurut saya. Jadi saya sangat akan serius sekali Bu untuk berkomitmen melaksanakan apa yang saya rencanakan tadi. Oke, baik Pak Eko. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak dalam menjalankan komitmen Bapak ini? Ya Bu, jadi tentunya ini akan berkaitan dengan rekan kerja. Itu yang Ya, pertama. Tentunya dalam bertanya atau berkonsultasi mengenai pekerjaan-pekerjaan, apa yang mesti dituntaskan dan berapa lama waktu yang perlu diperlukan. Kemudian anggota keluarga di rumah. Nah, ini perlu saya jalin komunikasi yang baik ya Bu ya. Nah, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar Bu. oke Pak Eko. Nah, dalam menjalankan rencana-rencana yang telah Bapak buat tadi, keberhasilan seperti apa yang Bapak inginkan? Seperti kondisi yang Bapak inginkan seperti itu, Pak. Ya, Bu. Jadi saya ingin sekali nanti dapat apa ya, menunaikan kewajiban atau tanggung jawab saya dalam pekerjaan saya secara tuntas. Kemudian saya juga ingin dapat memberikan perhatian yang cukup untuk keluarga, Bu. Jadi tanpa mengurangi salah satunya. Oke, Pak. Dalam hal ini, kira-kira kapan Bapak akan menerapkan rencana Bapak tadi? Baik Bu, sebisa mungkin ya supaya ini tidak eh, terlalu menumpuk. Jadi minggu depan Bu akan saya lakukan perencanaan Bu. Oke, baiklah Pak. Jadi Bapak akan memulai rencana Bapak mengatur waktu dengan sedemikian, membuat jadwal atau mendahulukan pekerjaan yang lebih penting itu ya Pak ya. Iya Bu, betul Bu. Mulai minggu depan. Baik Pak. Oke, tindak lanjut yang Bapak ingin lakukan bagaimana Pak untuk selanjutnya? Jadi saya nanti ingin kalau setelah ini saya lakukan ya Bu ya, ingin melihat apakah nanti setelah diatur jadwalnya pekerjaan saya juga efektif begitu Bu. Nah, apakah pekerjaan saya hasilnya itu cukup efektif, Bu? Jadi, dengan pengaturan jadwal tadi, mudah-mudahan tidak mempengaruhi efektivitas dari pekerjaan saya, Bu. Oke, Pak Iko. Saya rasa cukup sampai di sini sesi kali
sesi kita kali ini. Mudah-mudahan dari hasil diskusi kita kali ini dapat Bapak dapat menemukan solusi dan menerapkan solusi yang telah Bapak temukan dalam percakapan kita hari ini. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih juga Pak Eko. Selamat siang, Bu. Ya, siang. Bu. Gimana, Bu, perasaannya setelah melakukan coaching? Ya, saya sangat lega sekali, Bu, bisa ngobrol dan memberikan apa namanya pertanyaan-pertanyaan kepada coach saya. Oke. Jadi Ibu sudah lega ya, sudah melaksanakan coaching kali ini. Oke, Bu, jadi di percakapan kita setelah melakukan coaching ini, nanti saya akan menyampaikan beberapa hal terkait catatan selama observasi, terus juga akan memberikan pertanyaan lanjutan terkait apa yang telah kita rencanakan di percakapan awal tadi, Bu. Oke, Bu. Jadi, Bu, menurut Ibu hal apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching sehingga indikator ketercapaian pengembangan diri yang Ibu inginkan itu tercapai, Bu? Baik, Bu, tadi saya telah menerapkan alur tirta secara runtun sehingga coach saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, di mana alur tirta tersebut ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, kemudian yang terakhir tadi ada tanggung jawab yang telah saya diskusikan bersama coach saya tersebut. Oke, Bu. Terus kalau terkait pertanyaan berbobot, Bu, apa saja yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator ketercapaian terhadap kompetensi tersebut, Bu? Tadi kan ada 2 tuh, Bu. Iya. Jadi untuk pertanyaan yang berbobot tadi saya telah memberikan pertanyaan yang bisa menggali ide-ide, menggali potensi dan ide-ide coach saya sehingga dia bisa menemukan solusi atas permasalahannya, Bu. Oke, jadi Ibu sudah memberikan pertanyaan terkait bagaimana menggali potensi yang dimiliki oleh coach Ibu untuk mengatasi permasalahan yang telah dialaminya. Baiklah, Bu, izinkan saya, Bu, untuk menyampaikan beberapa catatan terhadap hasil observasi yang telah saya lakukan, Bu. Untuk coaching yang telah Ibu lakukan itu secara keseluruhan itu sudah berjalan dengan sangat baik, Bu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah alur ceritanya itu berjalan, ya menurut saya berjalan sekali karena dari percakapan yang Ibu lakukan itu sudah ada tujuan percakapan yang ditentukan di awal, terus Ibu sudah juga melakukan identifikasi masalah terhadap permasalahan yang
ibu yang coach ibu alami. Jadi di mana kita mengetahui penyebab-penyebab permasalahan yang dialaminya. Terus setelah itu ibu juga sudah bisa memberikan pertanyaan terkait dengan rencana aksi yang disampaikan oleh Koci. Terus tanggung jawabnya juga sudah terlihat. Terus untuk di prinsipnya, jadi kan prinsip kita kan ada 3, ada kemitraan, ada proses kreatif, dan ada memaksimalkan potensi. Itu saya rasa ketiganya juga sudah ada, di mana tadi kemitraan saya lihat ibu juga tidak menunjukkan adanya perbedaan dengan Koci. Saya lihat percakapan yang ibu lakukan bersama Koci ibu itu saya lihat sudah setara. Terus proses kreatifnya sudah juga ibu lakukan, di mana pertanyaan yang ibu berikan juga sangat beragam, dan suasana yang dibangun juga sudah baik. Terus kalau yang memaksimalkan potensi coachnya saya juga sudah lihat, di mana tadi solusi-solusi yang diberikan oleh coach itu memang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Terus untuk terkait dengan fokus kita hari ini, di mana tadi ibu ingin saya berfokus pada ibu ketika menyampaikan pertanyaan berbobot. Saya rasa sudah sangat sesuai dengan yang ibu sampaikan, di mana tadi ibu menyampaikan ibu telah memberikan pertanyaan yang dapat menggali ide-ide Koci dalam menemukan solusi yang diberikannya. Jadi menurut saya pertanyaan yang ibu berikan itu sudah merupakan hasil dari ibu mendengarkan secara aktif apa yang telah disampaikan oleh Koci. Ibu juga terlihat membantu Koci tadi dalam menemukan rencana-rencana yang ingin diambilnya. Terus pertanyaan yang ibu berikan juga sudah bersifat terbuka dan eksploratif, artinya bisa menggali potensi yang dimiliki oleh Koci. Dan juga saya lihat ibu sudah mengajukan pertanyaan di momen yang tepat, artinya ibu mengajukan pertanyaan itu sesuai dengan apa yang ibu bicarakan pada saat itu. Jadi konteksnya itu sama dengan yang Koci bicarakan. Hanya itu Bu, hasil pengamatan yang saya lakukan. Intinya menurut saya Koci yang ibu lakukan itu sudah sangat baik sekali. Jadi mudah-mudahan saya berkesempatan untuk melakukan observasi terhadap ibu lagi. Namun sebelum menutup pembicaraan kita hari ini Bu, saya ingin menanyakan satu hal yang terakhir. Jadi kira-kira Bu, kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan pada saat melakukan coaching Bu? Baik Bu Rija, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan selain dari membuat pertanyaan yang berbobot, yaitu mendengarkan secara aktif, agar saya lebih bisa lagi menggali ide-ide yang ada pada coach saya, Bu. Oke, baik Bu. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita dapat bersama lagi dalam melihat perkembangan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching nantinya, Bu. Oke Bu, terima kasih telah terlibat dalam proses pembicaraan kita hari ini. Semoga nantinya kita berkesempatan lagi untuk berbincang-bincang lagi terkait dengan coaching Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bu Rija telah bersedia menjadi pengamat saya. Oke, sama-sama Bu.